Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya nama Setiadi ya. Ini ada suatu tugas dari prakerja instruktur saya Pak Mitra Miswar. Instruktur tugas praktik mempraktekkan dalam merumuskan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah casing. Ini suatu komputer ya. Casing ini adalah suatu rumah bagi perangkat keras utama komputer. Jadi rumahnya di dalam komputer itu adalah casingnya gitu, yang disebut kalau orang istilah yang disebut itu PC gitu. Nah, ini harus ada rumahnya gitu. Komputer juga. Yang kedua adalah jenis motherboard. Nah, jadi harus ada disiapkan juga dari PC itu adalah yang pertama motherboard. Nah, ini merek motherboard EA3X, ATX ya gitu. Yang paling besar di antara semua motherboard yang dibahas di sini yaitu berikut adalah 12 kali 10,9 inch atau 30,5 kali 27,7 cm. Ukuran yang cukup besar tersebut karena motherboard ini menawarkan lebih banyak slot. Nah, dari slot ada di pinggir kiri dan ada di pinggir kanan. Itu slotnya slot memori RAM yang banyak sekali, itu lumayan. Slot-slotnya, songket-songketnya juga. Nah, yang kedua adalah harus dipasang dari motherboard itu adalah prosesor. Apa kegunaan prosesor? Prosesor itu salah satu komponen dalam komputer atau laptop hingga ponsel atau print. Sebutan lain dari prosesor adalah Central Processing Unit atau CPU. Nah, itu. Prosesor adalah sirkuit inti yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Nah, dari prosesor ini ada dua jenis, yaitu jenis Intel dan jenis AMD. Kegunaan jenis Intel itu bagus digunakan untuk dokumentasi ataupun kantoran juga bisa. Nah, kalau misalkan AMD itu bagusnya harus pakai game biar lebih jernih dan lebih bagus juga gitu. Yang selanjutnya adalah kita dari motherboard tuh harus dipasang, tadi kan prosesor, yang kedua. Nah, yang selanjutnya adalah hard disk. Ini hard disk ini sifatnya secara permanen dan ada juga songket-songketnya berupa serial ATA atau SATA dan SCSI atau PATA. Hard disk ini bisa ada di dalam, itu harusnya secara permanen ya di dalam, dan juga ada yang di luar juga, yaitu hard disk eksternal. Dan ada juga hard disk yang dinamakan SSD, yaitu yang pertama itu hard disk yang itu dalamnya tuh ada piringannya. Kalau SSD mah berupa chip dalamnya teh. Jadi perbedaan piringan sama chip itu, piringan mah kalau misalkan komputernya arus listriknya mati itu harus di refresh ulang. Jadi terkadang datanya itu hilang. Kalau berupa chip mah kalau misalkan mati itu
aluran listriknya itu teh bisa dibuka lagi gitu, nggak terlalu ribet lah gitu, bisa terbuka itu data-data di dalam sebuah hard disk. Nah, yang selanjutnya adalah DDR, SDRAM, RAM, memori RAM. Nah, ini bersifatnya secara eksternal, jadi di luar gitu. Bersifat juga ini mah tidak permanen. Jadi kalau misalkan mesin komputernya dibutuhkan, kalau misalkan rusak itu jadi ke bawah, bisa 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 tidak dibutuhkan gitu. Kalau misalkan bisa dicopot juga gitu. Jadi secara eksternal gitu. Oke. Dan juga ini jenis-jenisnya teh ada DDR1, DDR2, DDR3 sampai DDR4 ini. Di dalam DDR1 itu beda songket. Songketnya ada yang di pinggir ini. Kalau DDR2 ada yang sebelah pinggir kirinya tengah. Berbeda-beda songket gitu. Ya, selanjutnya adalah PSU, yaitu power supply. PSU atau power supply digunakan sebagai penghantar tegangan listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut. Jadi power supply itu adalah mencangkup atau mengalirkan sebuah aliran strum ke komponen-komponen di dalam komputer gitu. Jadi ini yang pertama harus diketahui, yang mengalirkan aluran listrik adalah power supply atau PSU. Dan power supply juga modenya berbeda-beda mode. Terkadang modenya ada yang voltnya 1000 volt, ada juga yang 500 volt, ada yang juga 600 volt, dan ada juga yang 800 volt. Yang selanjutnya adalah heatsink atau fan cooler. Heatsink merupakan alat pendingin gitu, atau pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya. Jadi ini teh alat untuk mendinginkan semua komponen komputer di dalam PC. Ya, paling segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan untuk tugas ini saya cukupkan dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.